Hai, teman-teman. Pernahkah kalian membayangkan tentang fenomena paling aneh di alam semesta? Keterikatan kuantum, sebuah konsep yang begitu menakjubkan hingga Einstein sendiri menyebutnya sebagai aksi seram di kejauhan, adalah salah satu aspek mekanika kuantum yang paling aneh dan menarik. Keterikatan kuantum adalah fenomena yang terjadi ketika pasangan atau kelompok partikel berinteraksi sedemikian rupa, sehingga keadaan kuantum setiap partikel tidak dapat digambarkan secara independen dari keadaan yang lain. Bahkan ketika partikel-partikel tersebut dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Ini berarti bahwa sifat-sifat satu partikel dapat langsung memengaruhi sifat-sifat partikel lainnya, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen pada tahun 1935 dalam apa yang dikenal sebagai paradoks EPR. Paradoks EPR adalah upaya untuk menunjukkan bahwa mekanika kuantum tidak lengkap. Einstein dan rekan-rekannya mengusulkan eksperimen pikiran untuk menggambarkan bahwa jika mekanika kuantum benar, maka itu akan mengarah pada aksi seram di kejauhan yang tampaknya melanggar prinsip lokalitas dan realisme. Lokalitas adalah gagasan bahwa objek hanya dipengaruhi langsung oleh lingkungan terdekatnya. Sedangkan realisme adalah keyakinan bahwa sifat fisik ada secara independen dari pengukuran. Keterikatan kuantum tampaknya menantang prinsip-prinsip fundamental fisika klasik ini. Dalam mekanika kuantum, partikel-partikel seperti elektron dan foton dapat menjadi terjerat melalui berbagai proses, termasuk down conversion parametrik spontan yang terjadi dalam proses optik nonlinear, atau melalui interaksi partikel-partikel yang berdekatan. Setelah terjerat, partikel-partikel berbagi fungsi gelombang yang sama, yang menggambarkan keadaan kuantum gabungan mereka. Ketika pengukuran dilakukan pada salah satu partikel yang terjerat, fungsi gelombang runtuh, dan keadaan partikel lainnya secara instan ditentukan, terlepas dari jarak antara keduanya. Implikasi dari keterikatan kuantum sangatlah besar. Salah satu yang paling signifikan adalah potensi untuk teleportasi kuantum. Teleportasi kuantum adalah proses di mana keadaan kuantum suatu partikel dapat ditransmisikan dari satu lokasi ke lokasi lain, tanpa secara fisik memindahkan partikel itu sendiri. Hal ini dicapai dengan menggunakan sepasang partikel terjerat sebagai saluran komunikasi. Ketika keadaan partikel yang akan diteleportasikan dijerat dengan salah satu partikel dalam pasangan tersebut, keadaan tersebut dapat ditransfer ke partikel lainnya, secara efektif meneleportasi informasi kuantum. Aplikasi penting lainnya dari keterikatan kuantum terletak pada bidang komputasi kuantum. Komputer kuantum memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan komputasi dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh komputer klasik. Partikel-partikel yang terjerat dapat digunakan untuk membuat qubit, unit dasar informasi kuantum. Qubit dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan karena sifat yang dikenal sebagai superposisi. Dengan menjadi terjerat, qubit dapat melakukan komputasi kompleks melalui paralelisme kuantum, yang berpotensi memecahkan masalah yang saat ini tidak dapat diatasi oleh komputer klasik. Kriptografi kuantum juga mendapat manfaat dari prinsip-prinsip keterikatan. Distribusi kunci kuantum, QKD, adalah metode komunikasi yang aman yang menggunakan partikel-partikel yang terjerat untuk membuat kunci enkripsi. Karena sifat-sifat partikel yang terjerat saling terkait secara inheren, setiap upaya untuk menjegat kunci akan mengganggu keterikatan dan akan terdeteksi, sehingga memastikan keamanan komunikasi. Hal ini menawarkan tingkat keamanan baru yang sangat penting untuk melindungi informasi sensitif di bidang-bidang seperti perbankan, pemerintahan, dan perawatan kesehatan. Meskipun memiliki banyak aplikasi potensial, keterikatan kuantum tetap menjadi salah satu aspek mekanika kuantum yang paling membingungkan. Banyak eksperimen telah dilakukan untuk memverifikasi prinsip-prinsip keterikatan dan implikasinya terhadap pemahaman kita tentang realitas. Salah satu yang paling terkenal adalah eksperimen untuk menguji ketidaksetaraan Bell, yang mengukur korelasi antara partikel-partikel yang terjerat.
Eksperimen ini secara konsisten mengkonfirmasi prediksi mekanika kuantum, menunjukkan bahwa keterikatan adalah fenomena nyata dan terukur. Untuk memahami implikasi penuh dari keterikatan kuantum, penting untuk memahami dasar-dasar mekanika kuantum. Pada intinya, mekanika kuantum menggambarkan perilaku partikel pada skala terkecil. Tidak seperti mekanika klasik, yang beroperasi dengan asumsi bahwa partikel memiliki posisi dan kecepatan yang pasti. Mekanika kuantum memperkenalkan konsep probabilitas. Partikel ada dalam superposisi keadaan sampai pengukuran dilakukan, di mana fungsi gelombang runtuh dan partikel tersebut mengasumsikan keadaan tertentu. Prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah konsep kunci lainnya dalam mekanika kuantum. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui secara bersamaan posisi dan momentum suatu partikel secara tepat. Prinsip ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap pemahaman kita tentang realitas, yang menunjukkan bahwa pada tingkat fundamental, alam pada dasarnya probabilistik daripada deterministik. Keterikatan kuantum menantang pengertian klasik kita tentang ruang, waktu, dan kausalitas. Dalam dunia klasik, objek hanya dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, dan informasi tidak dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Namun, partikel-partikel yang terjerat tampaknya berkomunikasi secara instan, terlepas dari jarak antara keduanya. Fenomena ini telah menyebabkan berbagai interpretasi mekanika kuantum, termasuk interpretasi banyak dunia, yang mendalilkan bahwa semua hasil yang mungkin dari pengukuran kuantum ada di alam semesta paralel. Konsep dekoherensi memberikan kemungkinan penjelasan mengapa kita tidak mengamati keterikatan kuantum dalam kehidupan sehari-hari kita. Dekoherensi terjadi ketika sistem kuantum berinteraksi dengan lingkungannya, menyebabkan superposisi keadaan runtuh menjadi satu hasil. Proses ini secara efektif menyembunyikan sifat kuantum sistem, membuatnya tampak klasik. Memahami dan mengendalikan dekoherensi merupakan tantangan yang signifikan dalam pengembangan teknologi kuantum praktis. Kemajuan terbaru dalam metode eksperimental telah memungkinkan para ilmuwan untuk membuat dan memanipulasi partikel yang terjerat dengan presisi yang semakin meningkat. Misalnya, para peneliti telah berhasil menjerat foton, elektron, dan bahkan molekul besar. Eksperimen ini tidak hanya mengkonfirmasi keberadaan keterikatan, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang sifat dasar realitas. Salah satu aspek yang paling menarik dari keterikatan kuantum adalah potensinya untuk merevolusi pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Beberapa fisikawan berspekulasi bahwa keterikatan mungkin menjadi kunci untuk teori gravitasi kuantum yang lebih dalam, yang bertujuan untuk menyatukan relativitas umum dan mekanika kuantum. Menurut pandangan ini, ruang waktu itu sendiri dapat muncul dari keterikatan bit kuantum fundamental yang dikenal sebagai qubit. Ide ini masih spekulatif, tetapi ia menyoroti dampak mendalam yang mungkin dimiliki keterikatan pada pemahaman kita tentang alam semesta. Selain implikasi ilmiah dan teknologinya, keterikatan kuantum juga menimbulkan pertanyaan filosofis tentang sifat realitas. Jika partikel dapat saling memengaruhi secara instan pada jarak yang sangat jauh, apa artinya ini bagi pengertian kita tentang sebab dan akibat? Apakah keterikatan menunjukkan bahwa alam semesta pada dasarnya saling berhubungan, dengan semua bagiannya saling memengaruhi secara halus? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap terbuka untuk diperdebatkan dan kemungkinan akan terus dieksplorasi seiring dengan semakin dalamnya pemahaman kita tentang mekanika kuantum. Alain Aspect dan rekan-rekannya melakukan serangkaian eksperimen pada awal 1990-an yang memberikan bukti kuat tentang realitas keterikatan kuantum dan membantu memantapkan tempatnya di dunia fisika. Paradoks EPR telah menyarankan bahwa variabel tersembunyi harus ada yang dapat menjelaskan perilaku aneh dari partikel yang terjerat. Namun pada sini 1960-an, fisikawan John Bell mengembangkan kerangka teoretis yang dikenal sebagai teorema Bell. Teorema Bell menunjukkan bahwa tidak ada teori variabel tersembunyi lokal yang dapat mereproduksi semua prediksi mekanika kuantum. Dengan kata lain,
Jika mekanika kuantum benar, maka partikel yang terjerat akan menunjukkan korelasi yang tidak dapat dijelaskan dengan cara klasik apapun. Ini mengatur panggung untuk pengujian eksperimental teorema Bell, dan salah satu pengujian yang paling terkenal dan penting dilakukan oleh Alain Aspect dan timnya. Antara Sidis Bell 81 dan Sidin Minat 82, Aspect melakukan serangkaian eksperimen di Institut Optik di Prancis untuk menguji prediksi mekanika kuantum terhadap prediksi teori variabel tersembunyi lokal. Dalam eksperimen Aspect, pasangan foton dihasilkan dalam proses khusus yang disebut down conversion parametrik spontan. Proses ini melibatkan penyinaran sinar laser melalui kristal nonlinear yang membagi beberapa foton menjadi pasangan foton yang terjerat. Foton yang terjerat ini kemudian dikirim ke arah yang berlawanan menuju dua detektor terpisah yang terletak pada jarak tertentu. Detektor dilengkapi dengan polarisator yang dapat diputar untuk mengukur polarisasi foton yang masuk pada sudut yang berbeda. Idenya adalah untuk mengukur korelasi antara keadaan polarisasi foton yang terjerat. Menurut mekanika kuantum, hasil pengukuran ini harus menunjukkan korelasi yang kuat, yang tidak dapat dijelaskan oleh teori variabel tersembunyi lokal manapun. Tim Aspect menggunakan saklar cepat untuk mengubah pengaturan polarisator secara acak saat foton sedang dalam penerbangan, memastikan bahwa pilihan pengaturan pengukuran di setiap detektor benar-benar independen satu sama lain. Ini sangat penting untuk mengesampingkan kemungkinan detektor dapat memengaruhi satu sama lain melalui cara klasik apapun. Hasil eksperimen Aspect jelas dan meyakinkan. Korelasi antara pengukuran foton yang terjerat melanggar ketidaksetaraan Bell, serangkaian ketidaksetaraan matematika yang harus dipenuhi oleh teori variabel tersembunyi lokal manapun. Sebaliknya, hasilnya sesuai dengan prediksi mekanika kuantum, memberikan bukti kuat bahwa partikel yang terjerat memang menunjukkan korelasi non-lokal. Eksperimen Aspect menandai tonggak penting dalam studi keterikatan kuantum. Mereka memberikan bukti eksperimental yang jelas pertama bahwa prediksi mekanika kuantum yang aneh itu benar, dan bahwa keterikatan adalah fenomena nyata dan terukur. Eksperimen ini tidak hanya mengkonfirmasi keberadaan keterikatan kuantum, tetapi juga membantu meletakkan dasar untuk pengembangan teknologi kuantum modern, seperti kriptografi kuantum dan komputasi kuantum. Sejak karya inovatif Aspect, banyak eksperimen lain telah dilakukan untuk memverifikasi dan mengeksplorasi keterikatan kuantum lebih lanjut. Eksperimen ini telah menggunakan berbagai jenis partikel, seperti elektron dan atom, dan telah menggunakan metode yang semakin canggih untuk menguji batas-batas mekanika kuantum. Dalam setiap kasus, hasilnya secara konsisten mengkonfirmasi prediksi mekanika kuantum dan realitas keterikatan kuantum. Misalnya, pada akhir 1990-an, para peneliti di Universitas Innsbruck di Austria, yang dipimpin oleh Anton Zeilinger, melakukan eksperimen dengan foton yang terjerat pada jarak yang jauh lebih jauh. Mereka berhasil menunjukkan keterikatan pada jarak beberapa kilometer. Sekali lagi menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak terbatas pada jarak. Pada tahun 2015, serangkaian eksperimen bebas celah dari ketidaksetaraan Bell dilakukan, yang menutup celah potensial dalam eksperimen sebelumnya. Tes ini, yang dilakukan oleh kelompok penelitian independen di seluruh dunia, menutup semua celah yang diketahui dan memberikan bukti yang lebih kuat untuk keterikatan kuantum. Salah satu contoh penting adalah eksperimen yang dilakukan oleh tim peneliti di Universitas Teknologi Delft di Belanda, di mana mereka menggunakan elektron yang terjerat dalam berlian untuk melakukan uji teorema Bell yang bebas celah. Eksperimen ini secara kolektif memperkuat pemahaman kita bahwa keterikatan kuantum adalah aspek fundamental dari alam yang menantang pengertian klasik kita tentang ruang, waktu, dan realitas. Mereka telah membuka jalan bagi kemajuan baru dan menarik dalam sains dan teknologi kuantum, menjanjikan masa depan di mana mekanika kuantum akan memainkan peran yang lebih sentral dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Seiring para ilmuwan dan insinyur terus memanfaatkan kekuatan keterikatan kuantum,
kita dapat mengharapkan untuk menyaksikan berbagai kemajuan revolusioner. Salah satu aplikasi keterikatan kuantum yang paling menjanjikan terletak pada bidang komputasi kuantum. Komputer tradisional menggunakan bit yang dapat berupa 0 atau 1 untuk memproses informasi. Komputer kuantum di sisi lain menggunakan bit kuantum atau qubit. Qubit dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan karena sifat yang dikenal sebagai superposisi. Ketika qubit terjerat, mereka dapat melakukan komputasi kompleks dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan ini berpotensi untuk merevolusi bidang-bidang yang membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, seperti kriptografi, penemuan obat, dan ilmu material. Dalam kriptografi, keterikatan kuantum menawarkan tingkat keamanan baru melalui distribusi kunci kuantum, QKD. QKD menggunakan partikel yang terjerat untuk menghasilkan kunci enkripsi yang dibagikan antara dua pihak. Keunikan QKD adalah bahwa setiap upaya untuk mencegat kunci akan mengganggu keterikatan, memperingatkan pihak-pihak yang terlibat tentang keberadaan penyusup. Ini memastikan keamanan komunikasi. Kriptografi kuantum dapat melindungi informasi sensitif di bidang-bidang seperti perbankan, pemerintahan, dan perawatan kesehatan. Keterikatan kuantum juga menjanjikan untuk pengembangan komunikasi kuantum. Metode komunikasi tradisional bergantung pada sinyal yang ditransmisikan melalui kabel atau melalui udara, yang bisa lambat dan rentan terhadap gangguan. Komunikasi kuantum bagaimanapun dapat mengirimkan informasi secara instan pada jarak yang sangat jauh menggunakan partikel yang terjerat. Ini dapat menyebabkan pengembangan internet kuantum global, yang memungkinkan komunikasi yang sangat cepat dan aman di seluruh dunia. Dalam bidang penginderaan dan metrologi, keterikatan kuantum dapat meningkatkan presisi pengukuran ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sistem klasik. Sensor kuantum menggunakan partikel yang terjerat untuk mencapai sensitivitas yang sangat tinggi, menjadikannya berguna untuk aplikasi seperti deteksi gelombang gravitasi, navigasi, dan pencitraan medis. Sensor ini dapat menyebabkan kemajuan yang signifikan di berbagai bidang, dari astronomi hingga perawatan kesehatan. Aplikasi keterikatan kuantum lainnya yang menarik adalah teleportasi kuantum. Sementara teleportasi materi, seperti yang digambarkan dalam fiksi ilmiah, masih jauh dari kenyataan, teleportasi informasi kuantum dimungkinkan. Teleportasi kuantum melibatkan transfer keadaan kuantum suatu partikel dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan partikel yang terjerat. Ini dapat digunakan untuk membuat jaringan komunikasi yang sangat aman dan meningkatkan efisiensi sistem komputasi kuantum. Melihat ke masa depan, salah satu aplikasi keterikatan kuantum yang paling ambisius adalah pengembangan jaringan kuantum. Jaringan ini akan menghubungkan komputer kuantum dan perangkat kuantum lainnya, memungkinkan mereka untuk bertukar informasi dan sumber daya. Jaringan seperti itu dapat secara eksponensial meningkatkan kekuatan komputasi yang tersedia untuk memecahkan masalah kompleks dan mengarah pada terobosan baru dalam sains dan teknologi. Selain aplikasi teknologi ini, keterikatan kuantum juga berpotensi untuk aplikasi industri. Misalnya, teknologi pencitraan kuantum dapat meningkatkan resolusi dan akurasi sistem pencitraan yang digunakan dalam manufaktur dan kontrol kualitas. Metrologi kuantum, yang menggunakan keterikatan kuantum untuk pengukuran presisi, dapat menemukan aplikasi di bidang-bidang seperti aerospace, di mana pengukuran yang sangat tepat sangat penting. Seiring penelitian dan pengembangan dalam teknologi kuantum terus maju, kita dapat mengharapkan untuk menyaksikan aplikasi keterikatan kuantum yang lebih inovatif. Kemajuan ini berpotensi untuk mengubah berbagai sektor industri yang mengarah pada produk, layanan, dan peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak dari aplikasi ini masih dalam tahap eksperimental dan menghadapi tantangan teknis yang signifikan. Mengembangkan teknologi kuantum praktis membutuhkan mengatasi masalah yang berkaitan dengan stabilitas, koreksi kesalahan, dan skalabilitas. Namun demikian, potensi manfaat keterikatan kuantum sangat besar,
sehingga para peneliti dan industri secara aktif berinvestasi dalam mengatasi tantangan ini. Bidang mekanika kuantum, khususnya keterikatan kuantum, menyimpan potensi besar untuk penelitian masa depan. Seiring para ilmuwan terus mengungkap misteri dunia kuantum, arah dan pertanyaan baru yang menarik muncul. Salah satu arahan utama untuk penelitian masa depan adalah meningkatkan stabilitas dan koherensi sistem kuantum. Qubit atau bit kuantum yang merupakan blok bangunan komputer kuantum sangat sensitif terhadap kebisingan lingkungan. Sensitivitas ini menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai dekoherensi, di mana keadaan kuantum qubit terganggu. Para peneliti sedang berupaya mengembangkan bahan dan metode baru untuk melindungi qubit dari dekoherensi, yang sangat penting untuk membangun komputer kuantum yang andal dan dapat diskalakan. Arah penting lainnya adalah pengembangan metode koreksi kesalahan untuk komputasi kuantum. Dalam komputasi klasik, koreksi kesalahan adalah tugas yang mudah, tetapi di ranah kuantum, hal itu jauh lebih menantang karena sifat keadaan kuantum. Para ilmuwan sedang mengeksplorasi berbagai kode koreksi kesalahan kuantum yang dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tanpa merusak informasi kuantum. Penelitian ini sangat penting untuk membuat komputer kuantum praktis dan berguna untuk aplikasi dunia nyata. Komunikasi kuantum adalah bidang penelitian lain yang menjanjikan. Sementara distribusi kunci kuantum QKD telah menunjukkan komunikasi yang aman menggunakan partikel yang terjerat, perluasan teknologi ini untuk membangun internet kuantum global merupakan tantangan yang signifikan. Para peneliti sedang mengeksplorasi cara untuk mengirimkan partikel yang terjerat pada jarak yang jauh tanpa kehilangan sifat kuantumnya. Ini termasuk pengembangan repeater kuantum dan sistem komunikasi kuantum berbasis satelit. Pertukaran keterikatan adalah konsep menarik yang memungkinkan keterikatan dibuat antara partikel yang belum pernah berinteraksi secara langsung. Teknik ini dapat menjadi penting untuk membangun jaringan kuantum skala besar. Penelitian masa depan akan fokus pada peningkatan pertukaran keterikatan dan mengintegrasikannya ke dalam protokol komunikasi kuantum untuk memungkinkan jaringan kuantum yang lebih andal dan fleksibel. Di bidang penginderaan dan metrologi kuantum, para ilmuwan sedang mengeksplorasi bagaimana menggunakan keterikatan kuantum untuk mencapai tingkat presisi pengukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sensor kuantum berpotensi untuk merevolusi bidang-bidang seperti navigasi, pencitraan medis, dan pemantauan lingkungan. Penelitian sedang berlangsung untuk mengembangkan sensor kuantum praktis yang dapat digunakan dalam pengaturan dunia nyata. Simulasi kuantum adalah bidang penelitian lain yang menarik. Simulator kuantum menggunakan sistem kuantum yang dapat dikontrol untuk mensimulasikan dan mempelajari fenomena kuantum kompleks yang sulit dieliki secara langsung. Simulator ini dapat memberikan wawasan tentang material baru, superkonduktor suhu tinggi, dan bahkan proses biologis. Penelitian masa depan akan fokus pada peningkatan kemampuan dan akurasi simulator kuantum. Memahami sifat dasar keterikatan kuantum dan implikasinya terhadap pemahaman kita tentang realitas tetap menjadi pertanyaan sentral dalam mekanika kuantum. Para peneliti sedang mengeksplorasi berbagai interpretasi mekanika kuantum, seperti interpretasi banyak dunia dan peran informasi kuantum dalam jalinan ruang waktu. Penelitian ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan berpotensi pada teori-teori baru yang melampaui mekanika kuantum kita saat ini. Pembelajaran mesin kuantum adalah bidang yang muncul yang menggabungkan komputasi kuantum dengan kecerdasan buatan. Dengan memanfaatkan kekuatan komputer kuantum, para peneliti bertujuan untuk mengembangkan algoritma baru yang dapat memecahkan masalah kompleks secara lebih efisien daripada algoritma klasik. Ini dapat berdampak signifikan di berbagai bidang, termasuk keuangan, perawatan kesehatan, dan keamanan siber. Penelitian masa depan akan fokus pada pengembangan algoritma pembelajaran mesin kuantum praktis dan menunjukkan keunggulannya dibandingkan metode klasik. Terakhir,
Ada minat yang semakin besar dalam mengeksplorasi implikasi etika dan sosial dari teknologi kuantum. Seiring teknologi komputasi dan komunikasi kuantum menjadi lebih maju, mereka akan berdampak besar pada privasi, keamanan, dan ekonomi. Para peneliti mulai mempertimbangkan implikasi etika dari teknologi ini dan bagaimana memastikan bahwa pengembangannya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Bidang mekanika kuantum dan keterikatan penuh dengan peluang penelitian yang menarik. Dari peningkatan stabilitas sistem kuantum dan pengembangan metode koreksi kesalahan, hingga eksplorasi komunikasi kuantum, penginderaan dan pembelajaran mesin, masa depan penelitian kuantum cerah. Seiring para ilmuwan terus mendorong batas-batas pemahaman kita dapat mengharapkan penemuan-penemuan yang mengubah permainan yang akan membentuk masa depan teknologi dan pemahaman kita tentang alam semesta. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ke dunia keterikatan kuantum yang menakjubkan ini. Silakan sukai, komentari, dan bagikan video ini. Dan jangan lupa berlangganan saluran kami untuk lebih banyak video informatif.